Ayat yang ke-12. Wa innakathu, dan jika orang-orang musyrik itu melanggar mimba aimanahum, perjanjian mereka, mimba diahdihim, setelah perjanjian itu dibuat, wa ta'anu, dan orang-orang musyrik itu mencela fi dinikum, agama kalian, yaitu agama Islam. Faqatilu, maka perangilah a'immatal kufri, pimpinan-pimpinan kekafiran, pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Innahum, sesungguhnya mereka, la aimana, tidak ada perjanjian damai, lahum, untuk mereka. Perangilah mereka, la'allahum, supaya mereka yantahun, berhenti dari melanggar janji, berhenti dari mencela agama Islam, dan berhenti, syukur-syukur berhenti dari kekafirannya dan mau masuk Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul, sahabatnya, dan seluruh umat Islam untuk memerangi pemimpin-pemimpin kekafiran, pemimpin-pemimpin orang kafir. Di sini yang diperintahkan, perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir. Maksudnya yang diperangi itu tidak hanya pemimpinnya. Pemimpinnya saja disuruh oleh Allah untuk kita perangi, berarti anak buahnya juga harus diperangi. Kapan kita memerangi mereka, baik pemimpinnya maupun anak buahnya? Satu syaratnya, kalau mereka melanggar perjanjian. Janji perjanjian damai dibuat, mereka malah melanggar perjanjian. Syarat yang nomor 2, mereka mencela agama Islam, melecehkan agama Islam, termasuk menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk merangi mereka. Innahum la aimana lahum, setelah mereka melanggar janji dan setelah mereka mencela, menghina Nabi, Al-Quran, agama Islam, la aimana lahum, dianggap batal perjanjian damainya. Makanya Allah menyuruh kita untuk memerangi mereka. La'allahum yantahun, supaya mereka berhenti. Bapak Ibu yang saya hormati, ulama-ulama Islam, Pak, ulama-ulama Islam sepakat. Sepakat apa? Siapapun dia, orang-orang kafir, kalau dia menghina Nabi Muhammad, menghina agama, menghina Al-Quran, ulama kita sepakat hukumannya adalah dibunuh. Itu kesepakatan ulama kita, Pak. Bahkan itu kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in. Sampai Imam Ibnu Mundir. Imam Ibnu Mundir mengatakan seluruh ulama Islam itu bersepakat bahwa orang yang mencela Nabi, mencela Islam, mencela Al-Quran, mencela ajaran Islam, hukumannya adalah dibunuh. Dan itu ada dalilnya, Pak.
Dalilnya adalah satu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menang perang Badar, ada seorang tokoh Yahudi, Pak, namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Lah, Ka'ab bin Ashraf berarti kan bapaknya, dia namanya Ka'ab, bapaknya jenenge Ashraf. Ya. Ini ngudu Ashraf sing ndok sinetron bukan. Lah Ashraf ini Pak, bapaknya yang namanya Ashraf ini itu aslinya dia itu orang Arab Pak, dari suku Toyye. Ada suku Arab namanya Toyye. Menikah dengan seorang Yahudi, perempuan Yahudi. Nah, punya putra. Di antara putranya adalah Ka'ab. Lah Ka'ab ikut agama ibunya, yaitu agama Yahudi. Ketika dia mendengar Rasulullah dan sahabatnya menang perang Badar, Masya Allah, bencinya minta ampun dia Pak. Benci, gak seneng Rasul dan sahabatnya menang. Akhirnya dia itu pinter syair dia, membuat syair intinya adalah menjelek-jelekkan Nabi, menjelek-jelekkan sahabat, menjelek-jelekkan wanita-wanita Islam. Bahkan dia pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga-keluarga yang ditinggal mati oleh pasukan-pasukan yang dipimpin Abu Jahal yang mati di perang Badar. Bahkan mereka membangkitkan semangat, bahkan dia Ka'ab bin Ashraf ini di Mekah membangkitkan semangat orang-orang Quraisy supaya jangan terlelap dalam kesedihan. Bangkitlah, susun kekuatan lagi, kumpulkan kekuatan, perangi Muhammad dan sahabatnya di Madinah. Nah, mendengar kabar itu Pak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk orang kayak gini menghina Islam, menghina Nabi, menghina wanita-wanita Islam, bahkan membangkitkan semangat orang-orang kafir untuk memerangi orang Islam. Satu, dia telah melanggar perjanjian damai. Karena ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah sampai ke Madinah, yang dilakukan Rasul satu, membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Nomor tiga, membuat perjanjian damai antara pihak-pihak yang tinggal di kota Madinah. Lah ini kan melanggar janji Pak. Mestinya orang Yahudi sama-sama tinggal di Madinah bersama Nabi kan membela Madinah. Ini malah tidak. Pergi ke Mekah membangkitkan semangat orang Mekah untuk memerangi lagi Madinah. Nah, satu, dia melanggar janji. Yang nomor dua, dia menjelek-jelekkan Rasul, keluarga Rasul, sahabat, wanita-wanita muslimah, ajaran Islam. Akhirnya Rasul memutuskan dibunuh. Terus Rasul berkata kepada sahabatnya, "Manli bika bibnil Ashraf." Siapa yang bersedia untuk menjadi al-gucunya Ka'ab bin Ashraf. Sahabat namanya Muhammad bin Maslamah langsung tunjuk jari Pak, angkat jari.